Halo, ketemu lagi di Putri Kangen Channel. Nah, kali ini di videoku akan membahas sesuatu yang mungkin kalian kenal semua dengan sosok ini. Yap, tidak lain dan tak bukan, yaitu adalah kuntilanak. Kuntilanak merupakan salah satu hantu yang populer di Indonesia yang sangat menyeramkan. Keberadaan sosok hantu perempuan ini sering dijadikan cerita horor dari kecil hingga dewasa. Cerita horornya juga sukses buat kita merinding dan juga ketakutan, sampai-sampai kita kadang tidak bisa tidur. Tidak hanya itu, cerita sosok kuntilanak ini pastinya sering kalian dengar, tapi ini kita akan bahas di versi lain, yaitu kuntilanak merah. Oke, kita next videonya. Konon melalui cerita yang beredar di masyarakat, kuntilanak merah ini adalah dulunya sosok perempuan yang langsung dikubur dalam keadaan hamil. Ceritanya, dulu ada seorang wanita yang menjalin kasih dengan seorang laki-laki. Si laki-laki ini memintanya melakukan hubungan suami istri dengan alasan agar si wanita ini membuktikan cintanya. Tentu saja wanita ini menolak ajakan kekasihnya tersebut. Karena menurut wanita itu mereka belum terikat pernikahan. Tetapi sang laki-laki menjadi murka. Dengan penolakannya wanita itu, laki-laki ini mengancam akan membahayakan hidup wanita itu dan keluarganya. Takut akan hal itu, wanita ini pun terpaksa memenuhi keinginan sang kekasih. Dan selang beberapa waktu, wanita ini akhirnya hamil. Dia menuntut sang kekasih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Sang kekasih menolak dan malah menganiaya wanita yang sedang hamil ini dan membunuhnya secara sadis sampai darahnya mengalir di seluruh badannya. Nah, agar tidak ketahuan, lelaki ini menguburkan jasad wanita tersebut. Dan ini menyebabkan arwah wanita tersebut gentayangan. Konon warna merah pada kuntilanak merah merupakan darah yang mengucur pada saat dia dibunuh. Arti warna merah di kuntilanak merah adalah menandakan sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan juga amarah. Terdapat perbedaan yang dimiliki oleh kuntilanak merah dan kuntilanak biasa. Dari namanya saja dapat dikatakan bahwa kuntilanak merah memakai baju warna merah. Berbeda dengan yang diketahui masyarakat, pada umumnya kuntilanak memakai baju warna putih. Selain itu, perbedaan yang menonjol antara kedua kuntilanak itu adalah bau amis yang ditimbulkannya. Jika bau amis yang sangat menyengat, berarti kuntilanak merah sedang berada di samping kalian atau sedang lewat di depan kalian. Dan lebih parahnya lagi, dia akan menampakkan wujudnya. Berbeda dengan kuntilanak yang biasa yang mengenakan pakaian berwarna putih. Jika terdengar suara yang makin menjauh, maka ia berada di dekat kita. Tetapi, jika kalian mendengar suaranya semakin dekat, berarti dia menjauh dari kita. Menurut cerita yang beredar, kuntilanak merah ini sering terlihat di terowongan Casablanca. Masyarakat percaya kalau ingin melewati terowongan itu, hendaknya untuk membunyikan klakson agar diizinkan lewat oleh kuntilanak merah ini. Nah, itu dia informasi kuntilanak merah yang sangat-sangat melegenda. Seperti kebiasaan Putri Kangen, di tengah video ada real story teman kita yang sudah kirim email ke alamat email aku. Cerita ini dikirim oleh alamat kasih1503@gmail.com. Halo kak, namaku Kasih. Aku ada cerita nih tentang aku ketemu sama kuntilanak merah. Nah, ceritanya gini kak. Pada saat aku pulang kerja jam 9 malam, kebetulan hari itu adalah hari Jumat. Aku pulang bersama temanku yang namanya Mirta. Kami tidak pulang lebih cepat karena ada lembur di kantor. Kami harus melewati hutan kurang lebih sepanjang 1 km. Nah, pada malam itu, entah itu hari siangku, hari yang tidak baik. Saat akan memasuki hutan itu, tiba-tiba badanku terasa tidak enak.
Rasanya seperti demam, menggigil, dan juga kepalaku benar-benar pusing. Karena aku sudah tidak tahan lagi, kutepikan motorku dan lalu aku bilang kepada Mirta kalau kepalaku benar-benar pusing. Mirta, tolong kamu yang bawa ya. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Iya, kepalaku pusing. Bisa kan? Oke, tidak apa-apa. Jadi kusuruh Mirta yang memboncengku saat malam itu. Tiba-tiba motor itu sulit sekali dinyalakan. Padahal motor itu tidak kenapa-napa tadinya. Sih, ini kenapa ya motornya? Tadi nggak kenapa-napa tuh. Iya, aneh banget. Coba di starter lagi. Mirta kemudian mencobanya lagi. Sudah berkali-kali Mirta mencoba menstarter motor. Tapi anehnya motor itu tidak mau menyala. Kemudian aku berpikir untuk mencoba menyalakannya. Saat aku memegang starternya dan menyalakannya, anehnya motor itu menyala. Dan saat dipegang Mirta lagi, motor itu tiba-tiba mati. Aku dan temanku dibuat kebingungan oleh motor itu. Aduh, bagaimana ini? Motor ini tidak mau jalan pada saat aku pegang kasih. Ya sudahlah, biar aku saja yang menyetir. Kutahan pusingku dengan segala cara agar aku bisa sampai ke rumah dan cepat-cepat beristirahat. Waktu aku starter motornya langsung hidup dan kami pun melanjutkan perjalanan. Saat di tengah-tengah perjalanan, hawa yang tidak enak merasuki tubuhku. Tubuhku berasa sakit sekali, seperti badanku tertusuk oleh jarum yang sangat tajam. Sakit sekali. Aku sempat berpikir sebenarnya ada apa dengan badanku ini. Kedua kalinya aku tepikan motorku dan aku berkata kepada temanku, Mirta, aku sungguh-sungguh tidak kuat. Tidak tahu, badanku seperti ada yang menusuk-nusuk. Kalau misalkan aku yang membonceng, motor ini tidak mau menyala lagi. Bagaimana dong? Aku sudah sakit semua. Mirta, coba starter motornya sekali lagi. Baiklah, kata Mirta. Dengan cepat Mirta menyetar motor. Alhamdulillah, motornya hidup. Tak lama aku langsung duduk dan Mirta pun langsung menjalankan motor itu. Kemudian, selama beberapa menit yang masih kita di dalam hutan, ada seperti orang yang memanggilku dari arah samping kananku. Kasih. Aku berpikiran kalau itu hanya suara angin. Cuman kenapa seperti orang memanggil namaku? Aku tepuk pundak Mirta dan berkata, sepertinya kamu harus tancap gas. Soalnya aku sudah mendengar yang aneh-aneh di hutan ini. Baiklah, aku usahakan. Dengan dinginnya malam berselimutkan dengan kabut yang akan turun di hutan itu, aku melihat sesuatu di depan seperti kain yang sedang melayang-layang di atas pohon. Tiba-tiba kain itu seperti terbang menjauh saat cahaya motorku menerangi kain itu. Aku diam sejenak, tapi Mirta sepertinya baik-baik saja. Masih di dalam hutan yang mengerikan itu. Karena aku mengantuk, kusandarkan kepalaku di bahu Mirta. Aku mulai menutup mataku. Detik, aku ingin memejamkan mataku sejenak. Terlihat ada sosok perempuan di kaca spion motorku. Aku melihatnya dengan jelas. Dia tertawa lebar, seperti menertawakan aku yang sedang mengantuk. Melihat itu, aku sangat terkejut dan kaget. Dan aku langsung teriak. Karena Mirta yang sedari tadi konsentrasi menyetir motor, dia pun sangat terkejut mendengar aku berteriak. Ya apa kamu teriak-teriak kasih? Aku melihat kuntilanak di dalam spion motor.
Mana, kata Mirta. Lalu dia cek spionnya. Tidak ada apa-apa kasih, kamu sedang mengantuk dan halusinasi. Tidak, dia sedang menertawakan aku. Aku yakin sekali dia sedang menertawakan aku. Udahlah, ayo cepat naik, kamu hanya berhalusinasi, ayo cepat. Sebentar lagi kita sampai rumah. Dengan gemetaran, aku langsung mengikuti dia naik ke atas motor. Di situ sangat-sangat bergetar badanku. Tiba-tiba anak itu lewat di depan kami berdua. Mita berteriak dan aku pun langsung kaget, terkejut melihat wajah anak itu dan jatuh pingsan. Aku sadar dari pingsanku, ternyata sudah banyak orang di sekelilingku. Ada polisi dan mereka terlihat berbicara kepada Mirta temanku. Kukuatkan badanku untuk bangun dan duduk. Melihat sekitar, orang sudah ramai. Ada apa ini? Lalu aku mencoba berdiri dan menghampiri Mirta. Mirta, ada apa ini? Tidak ada apa-apa kasih. Aku melapor polisi karena tadi aku mendengar kamu berteriak dan juga jatuh pingsan. Iya, apakah kamu ingat sesuatu Mirta? Iya, tapi jangan bahas di sini lagi ya. Lalu tiba-tiba ada orang tua yang menghampiri kami. Kak, kalau pulang kerja jangan sampai larut malam ya. Kalau misalkan yang larut malam atau ada lembur, setidaknya kakak bisa baca-baca sebelum lewat hutan ini, karena sering terjadi kecelakaan di hutan ini. Iya pak, kalau itu saya sudah tahu, karena seringnya saya lewat sini. Tapi saya belum pernah melihat sosok kuntilanak merah itu. Ya benar sekali, kuntilanak merah itu baru-baru ini muncul di hutan ini. Karena minggu lalu ada seseorang yang ditemukan tewas berlumuran darah di balik gunung itu. Seorang wanita berusia 28 tahun sedang hamil dibunuh seorang pacarnya yang bernama Tono. Nah, pada saat itu warga desa baru menemukan jasadnya seminggu yang lalu. Astagfirullahaladzim, ternyata seperti itu ceritanya Pak. Jadi saya sarankan kalau lewat sini baca-baca ya Mbak, dan juga minta tolong untuk membunyikan klakson 3 kali agar kuntilanak ini bisa mengizinkan kalian lewat. Dan kuntilanak itu pun tahu kalau kalian penduduk daerah sini. Baiklah Pak, kalau begitu terima kasih. Saya akan melakukan apa yang Bapak katakan. Mita dan aku melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, aku bercerita kepada ayahku. Dan ayahku bilang, ya memang benar, seminggu yang lalu ada berita seperti itu. Aku bilang kepada ayahku, kenapa tidak menceritakannya kepadaku. Katanya ayahku sudah menceritakannya, cuman katanya aku yang tidak fokus untuk mendengar ceritanya. Nah, itu tadi sedikit informasi dari kuntilanak merah. Dan juga ada kisah atau real story dari teman kita yang bernama Kasih. Oke, selesailah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kamu agar kamu dapat informasi dari video terbaru aku di channel ini. Jadi, stay tune terus di Putri Kangen Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!